Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Diarmawati Putri dengan NIM 1901530002. Bersama rekan saya Ika Alfian Noviana dengan NIM 1901530008 dan Muhammad Muslimin dengan NIM 1901530029. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Physical Security dan Windows Security. Di sini saya Dea akan menjelaskan tentang Physical Security. Physical Security adalah tindakan atau cara yang dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi dan menjaga hardware, program, jaringan, dan data dari bahaya fisik dan kejadian yang dapat menyebabkan kehilangan yang besar atau kehancuran. Keamanan fisik tersebut merupakan perlindungan terhadap kebakaran bencana alam, pencurian, validasi, dan teroris. Agenda: Significance of Physical Security, signifikasi keamanan fisik. Objektif: tujuannya adalah safety, authorized access, di mana untuk keamanan dan akses resmi. Significant makna: Physical security is implicit in every logical security control, tersirat dalam setiap keamanan logis kontrol, usually based on assumption, biasanya berdasarkan asumsi, often overlooked, sering terlewatkan. Safety, keamanan adalah impact on other objective, dampak pada tujuan lain, di mana ada authorized access, akses resmi, dan availability, ketersediaan. Saya Ika Alfian Noviana akan menjelaskan tentang evacuation prosedur atau prosedurnya. Yang pertama ada evacuation route atau rute evakuasi. Nah, di sini contohnya kita bisa melakukan evakuasi melalui tangga darurat. Yang kedua ada meeting point atau titik pertemuan. Ada posting atau memposting, kemudian ada praktis atau praktek. Selanjutnya ada role atau peran. Yang pertama ada safety warden atau penjaga keamanan, meeting point leader, titik pertemuan pemimpin, dan employee atau karyawan. Selanjutnya ada threat to safety atau ancaman terhadap keamanan. Di sini ada beberapa ancaman-ancaman. Yang pertama ada smoke and fire, asap dan api, toxins, racun, water or flood, air atau banjir, temperatur ekstrim atau suhu ekstrim, struktural virus, kegagalan struktural, power loss, kehilangan daya, dan external bomb threat, civil unrest, ancaman bom eksternal, kerusuhan sipil. Kemudian ada smoke and fire. Nah, di sini bisa dideteksi dengan pendeteksi asap dan sensor panas. Kemudian bisa ditanggulangi dengan penyiraman kimia H2O, fire extinguisher atau alat pemadam kebakaran ABC Helon, dan evakuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari physical security, yaitu bab toksin. Toksin biasa disebut dengan racun. Detektif meliputi specialized detector dan third party atau pihak ketiga. Specialized detector ataupun biasa disebut dengan detektor khusus meliputi radon dan CO. Radon yaitu radioaktif, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa gas mulia, alami sebagai produk peluruhan
radium. Dan karbon monoksida adalah gas yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Pengertiannya sama seperti radon. Yang selanjutnya adalah third party, pihak ketiga. Meliputi news atau berita, emergency warning system atau sistem peringatan darurat. Untuk peringatan darurat dapat berupa seperti pemasangan alarm yang dipasang sehingga semisal terjadi kebocoran pada gas radon maupun CO, karbon monoksida, dapat dievakuasi sesegera mungkin sehingga tidak terjadi dan tidak adanya korban. Yang kedua, reaktif. Reaktif meliputi evacuation atau evakuasi. Untuk evakuasi, sesegera mungkin untuk diarahkan ke tangga darurat, dan yang paling utama dan yang paling penting sekali adalah menentukan di mana harus berkumpul setelah dievakuasi. Selanjutnya adalah water flood. Water adalah air dan flood adalah banjir. Detektif meliputi detektor, mains, dan juga third party. Detektor meliputi kelembapan dan juga pihak ketiga meliputi news emergency warning system. Untuk kelembapan sendiri, kelembapan yang aman adalah 40% dan 60%. Kelembapan yang tinggi yang lebih besar dari 60% dapat mengakibatkan masalah karena membuat pengambunan pada komponen perangkat komputer. Yang selanjutnya adalah pihak ketiga, meliputi news, berita, dan juga emergency warning system, sistem peringatan darurat, agar dapat memberikan peringatan akan adanya bencana flood. Diperlukan suatu sistem peringatan dini menggunakan SMS gateway dan juga web server. Pada penelitian ini, sistem menggunakan web browser dan juga SMS gateway sebagai media pengirim informasi ketinggian air kepada petugas monitoring. Sistem ini menggunakan microcontroller Arduino Uno Atmega 328 untuk membaca sensor air. Yang selanjutnya korektif. Korektif meliputi dua, yaitu build pump dan juga evacuation. Build pump adalah pompa air yang digunakan untuk menghilangkan air lambung kapal. Evacuation atau evakuasi. Evakuasi di sini menjelaskan bahwa untuk mengevakuasi flood yang paling utama adalah menentukan jalur evakuasi, dan selanjutnya menentukan di mana tempat evakuasi flood untuk sementara waktu. Yang selanjutnya adalah sistem suhu ekstrim, temperatur ekstrim atau suhu ekstrim. Suhu ekstrim meliputi detektif dan juga korektif. Detektif yaitu ada termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu dan bentuknya bermacam-macam. Ada yang seperti pensil dan juga seperti digital. Pada termometer digital, pada dasarnya memanfaatkan sensor yang dimiliki alat ukur ini, yang mana titik hubung yang disebut sebagai hot junction tersebut akan menerima tegangan dengan temperatur saat itu, yang mana setiap logam yang dimiliki alat sensor tersebut memiliki suatu tegangan yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah korektif. Korektif yaitu ada redundansi dan juga heater AC. Sedikit penjelasan dari redundansi. Redundansi yaitu menduplikasi atau penyimpanan data yang sama secara berulang-ulang, sehingga data yang sama disimpan di dalam lebih dari satu lokasi, dan menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Akan lebih baiknya
cukup sekali menyimpan data suhu karena dapat mengakibatkan kesalahan pada pencatatan suhu. Yang selanjutnya ada AC. AC harus disediakan khusus dan diketahui di mana lokasi saklar EPO (Emergency Power Off)-nya. Sebagaimana halnya di drainase air, udara dari sistem pendingin harus mengalir keluar dengan tekanan udara yang positif serta memiliki ventilasi yang melindungi fasilitas dari udara yang mengandung racun. Oke, untuk pembahasan dari bab physical security itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang Windows Security atau keamanan Windows. Agenda. Di sini ada 6 agenda. Yang pertama, the Windows Security Infrastructure, infrastruktur keamanan Windows. Lalu ada permission and user right, izin dan hak pengguna, security templates and group policy, template keamanan dan kebijakan grup. Lalu ada service pack, hotfix and backup, paket layanan, perbaikan terbaru dan cadangan. Lalu scoring Windows Network Service, mengamankan layanan jaringan Windows, dan automation and auditing, otomasi dan audit. The Windows Security Infrastructure, infrastruktur keamanan Windows. Windows Operating System, di mana sistem operasi Windows ini ada 5. Sini saya akan menyebutkan, yaitu Windows 9X atau Windows ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003. Windows 9X atau Windows ME, not designed for security and cannot be secured, period. Tidak dirancang untuk keamanan dan tidak bisa diamankan, titik. No file system security, tidak ada keamanan sistem file. Cannot really require intelligent login, tidak bisa benar-benar membutuhkan login awal. Weak authentication protocol, protokol autentikasi lemah. Extremely vulnerable to DOS attack, sangat rentan terhadap serangan DOS. Virtually no logging capability, hampir tidak ada kemampuan logging. Prone to lockup and crashes, rawan penguncian dan tabrakan. Boot into other OS to circumvent everything, boot ke OS lain untuk menghindari segalanya. But if you stuck with ME, then. Tetapi jika Anda terjebak dengan 9X atau ME, maka use term as thin client to terminal service or Citrix server. Gunakan mereka sebagai klien kecil ke terminal layanan atau server Citrix. Keep all Exchange server not in local personal storage file. Simpan semua email di Exchange server, bukan dalam file penyimpanan pribadi lokal. Disimpan dalam bentuk PST. Store all document on server. Simpan semua dokumen di server. Install IDCE for NTLM V2 support. Install IDCE untuk dukungan NTLM versi 2. Selanjutnya ada Windows NT 4.0. Windows NT is dead. Service Pack 6A is the last one. Service Pack 6A adalah yang terakhir. Was at least intended to be secure. Setidaknya dimaksudkan agar aman.
Yang pertama ada user-based access control, kontrol akses berbasis pengguna. Yang kedua, domain control trust and single sign-on, pengontrol domain, kepercayaan, dan sistem masuk tunggal. Ada NTSF and NTLM, detail login, pencatatan rinci. Protected memory space in OS, ruang memori yang dilindungi di OS. VMS pedigree atau silsilah VMS. Kemudian Windows 20. It's more like Windows NT version 9.0. Ini lebih mirip Windows NT versi 9.0. Yang pertama ada Active Directory, direktori aktif, grup polisi atau kebijakan grup, Kerberos, IPS, IPsec, PKI and Smart Card, PKI dan kartu cerdas, IFS, dan Scriptability and CMD Tools. Nah, ini adalah spesifikasi dari Windows 2000. Selanjutnya ada Windows XP. A better Windows 2000 profesional. Windows 2000 profesional yang lebih baik. XP Professional versus Home Edition. Only with XP Professional. Hanya dengan XP Professional. Nah, di sini ada yang pertama, ability to join a domain. Kemampuan untuk bergabung dengan domain. Yang kedua, encrypting file system, menenkripsi file system file, editable file ACL, file yang dapat diedit. Kemudian ada remote desktop support, dukungan remote desktop, roaming user profile atau profil pengguna roaming, dan dual CPU support atau dukungan CPU ganda. Selanjutnya ada Windows Server 2003, successor to Windows for Desktop, penerus desktop 2000 server. Not intended for desktop, tidak ditujukan untuk desktop. Mostly an incremental upgrade to Windows 2000. Sebagian besar merupakan peningkatan bertahap ke Windows 2000. Scalability and fault tolerance enhancement, atau peningkatan skalabilitas dan toleransi kesalahan. Kemudian ada cross forest trust, pewalian lintas hutan. Selanjutnya ada you can mix and match your Windows 2000 and 2003 servers fairly easily. Anda dapat mencampur dan mencocokkan Windows 2000 dan 2003 server cukup mudah. Selanjutnya ini adalah spesifikasi dari Windows 2000. 3. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada bab Windows Security. Windows Server 2003. Windows Server 2003 Web Edisi atau edisi web. Pada edisi web Windows Server 2003 ditujukan khusus sebagai pembuatan web server yang menaungi beberapa aplikasi web halaman dan juga layanan berbasis XML. Pada edisi web Windows 2003 tidak tersedia melalui saluran retail dan ditujukan untuk ISPs dan ASPs, dan juga ditujukan pada peralatan perangkat keras turnkey. Untuk Windows Server 2003 hanya mendukung 2 CPU 32 bit dan tidak lebih dari 2 GB RAM.
dan mungkin lebih baik dengan server standarnya. Selanjutnya adalah workgroups. Pada workgroups kali ini tidak ada pengontrol domain dan komputer yang berjalan sendiri atau berdiri sendiri. Akun lokal dan database saja. Izin dapat diberikan untuk pengguna dan grup lokal saja, dan grup lokal tidak boleh menggunakan akun lokal dari mesin lain. Nama pengguna identik melintasi mesin, tetapi mereka ber-SID yang berbeda. Pengguna biasanya adalah administrator lokal mesin mereka sendiri, dan seorang administrator grup kerja hanya memiliki rekening administratif terpisah di setiap mesin. Workgroup cenderung kecil dan lebih sedikit dari 100 kotak. Anda dapat memiliki stand-alone atau wool pada kelompok kerja di tengah-tengah domain anggota, semisalnya server IIS pada suatu layanan subnet. Workgroup selanjutnya adalah pembahasan mengenai manfaat workgroups. Yang pertama adalah memiliki kesederhanaan konseptual dan dibarengi dengan biaya awal yang turun ataupun biaya awal yang lebih sedikit. Selanjutnya, di setiap komputer melindungi dirinya sendiri dan tidak membutuhkan pihak lain untuk melindunginya. Dan setiap pengguna biasanya adalah administrator dari mesinnya sendiri, memungkinkan ekspresi dan kegembiraan kreatif yang pribadi. Workgroup yang ketiga adalah pembahasan mengenai kekurangan dari kelompok kerja. Yang pertama, penggunanya yang tidak waras. Yang kedua adalah anarki. Yang dimaksud dengan anarki adalah sangat sulit untuk mengatur jumlah yang besar stand-alone ataupun tidak ada skalabilitas. Yang selanjutnya, tidak ada sistem masuk tunggal tanpa usaha yang keras, dan tidak ada izin atau hak yang konsisten. Selanjutnya adalah manage local account, atau yang disebut dalam bahasa Indonesia kelola akun lokal. Yang pertama adalah Windows NT. Pada Windows NT memiliki manajer pengguna, yaitu yang berfungsi untuk memonitoring pelaksanaannya supaya dapat berjalan dengan lancar dan juga semestinya. Selanjutnya, pada Windows 2000 XP dan 2003 menggunakan User Account Update in Control Panel yang diubah untuk menampilkan struktur navigasi yang dikategorikan seperti saat menavigasikan halaman web, pengguna dapat beralih antara tampilan kategori dan tampilan klasik berbasis gizi maupun opsi yang muncul di sisi kiri atau atas jendela. Yang selanjutnya, Computer Management Snap-in Administration Tool Folder. Snap-in ini berarti sebuah komponen yang menyediakan beberapa kemampuan manajemen server, jaringan, atau aplikasi yang dapat digunakan oleh administrator, dan juga digunakan sebagai lokasi sentral titik tengah untuk mengelola komputer lokal atau jarak jauh.
Nah, selanjutnya NetExe adalah file yang memicu perintah net untuk dijalankan dan merupakan file yang aman untuk PC. Oke, itu adalah pembahasan untuk Windows Security. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.